Pernah kita dengar kisah pembunuh 99 orang? Pembunuh 99 orang sudah. Tapi tabiat manusia memang itu kadang muncul kesadaran. Orang ini mau sadar, muncul kesadarannya. 99, mau bertobat saya. Dia tanya, di mana ada orang berilmu? Hanya waktu itu orang yang dia tanya salah tunjuk. Dia tunjuk bukan kepada orang berilmu, tapi kepada ahli ibadah. Ahli ibadah yang dominan sekedar semangat beribadah, tapi tanpa dasar ilmu. Yang seperti ini biasanya memperasaan. Bertemulah dengan ahli ibadah. Dia tanya, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah ada tobat bagi saya? Oh, ahli ibadah perasaannya main. 99, satu orang saja itu mengerikannya sudah. Tidak ada tobat untukmu. Sudah. Pembunuh itu apa? Di mana bahaya? Di mana titik kelemahan pembunuh di mana? Tidak mampu mengontrol emosi. Itu artinya. Penyakitnya di situ. Kalau dia mampu kontrol ini, tidak akan ada kezaliman, apalagi membunuh. Penguasaan hawa, nafsu amarah. Karena dipancing itu orang mau tobat, masa tidak ada tobat? Dia bunuh juga si rahib. Sehingga jadi 100. Tapi Masya Allah, pintu Allah tetap terbuka. Muncul lagi kesadarannya mau tobat. Dia tanya lagi, apakah? Di mana ada orang berilmu? Akhirnya ditunjukkan kepada orang yang betul-betul berilmu. Dia datangi orang berilmu itu. Saya sudah membunuh 100 orang. Apakah ada taubat bagi saya? Lihat kalau orang berilmu menjawab, "Wa may yahulu wa bainaka taubah." Siapa yang menghalangi kamu dengan taubat? Padahal cukup kan dijawab apa? Ada. Tapi ahli ilmu ini tidak sekedar menjawab ada. Justru dia bilang, siapa yang menghalangi kamu dengan taubat? Itu artinya seolah-olah, kenapa lama sekali? Cepat-cepat nih. Kan begitu kalimat gitu. Tidak ada yang bisa menghalangi kamu dengan taubat. Tidak ada yang bisa menghalangi kamu dengan taubat. Siapapun yang mau bertobat, tidak ada yang bisa menghalanginya. Langsung semangat dia. Semakin bersemangat untuk bertobat. Karena orang berilmu yang tuntun, langsung diarahkan, kamu pergi ke negeri sana. Di negeri sana, orangnya orang-orang berilmu beribadah hanya kepada Allah. Tinggalkan negerimu. Orang ini disuruh tinggalkan negerinya supaya pergi ke tempat yang baik. Masya Allah, ternyata karena jujur dalam tobatnya, berani ditinggalkan tempatnya. Dalam perjalanan menuju ke negeri yang baik, sakit parah, mengalami proses sakaratul maut. Sakaratul maut. Turun malaikat rahmat. Mengatakan, ini bagian saya. Tapi turun juga ternyata rombongan malaikat azab. Ini bahagian saya. Malaikat rahmat bilang, dia sudah datang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat azab bilang, ini bagian saya. Belum pernah ada amalannya satupun juga. Saya baru mau bertobat ini. Baru mau bertobat, baru mau pergi ke tempat sana. Ini belum ada amalannya ini. Yang ada dosanya saja yang ada. Ini bagian saya ini. Allah Subhanahu wa ta'ala ma'adil. Utus malaikat berbentuk manusia mengadili dua kelompok malaikat ini. Bagaimana pengadilannya? Ukur. Tempat mana yang paling dekat, maka itu bagiannya. Kalau dekat dengan negeri asalnya, berarti malaikat azab yang ambil. Kalau dekat dengan negeri yang dituju, berarti malaikat rahmat yang mengambilnya. Setelah diukur, dekat dengan malaikat, dengan tempat yang didatangi. Tapi ini dekatnya bukan sebab lain. Sebabnya dijelaskan dalam riwayat yang lain. Allah berfirman supaya
tempat yang ditinggalkan menjauh, dan supaya tempat yang dituju mendekat. Karena Allah mendekati. Dalam sebuah riwayat itu hanya lebih sejengkal, selisih satu jengkal. Akhirnya diambil oleh malaikat rahmat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, orang ini jamaah, saking tulusnya dalam tobatnya, dalam sakaratul maut, biasanya orang sudah tidak bisa goyang-goyang, tapi ini orang tetap berusaha untuk goyang. Akhirnya dadanya cenderung ke arah yang dituju. Dia berusaha untuk goyang, berusaha untuk maju. Akhirnya dadanya cenderung ke negeri yang dituju. Ternyata di sini selisihnya. Lihat jamaah, belum ada amalannya. Yang baru adalah kejujuran, langkah menuju tempat yang baik. Rahmat Allah teramat luas jamaah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku, kata Allah, melingkup segala sesuatu.